Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita mau sekali lagi belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan di dalam sapaan pastoral kita hari ini. Saya mengajak kita mengambil waktu sebentar untuk kita membaca di dalam Alkitab kita dari Matius 6 ayat 33. Saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam bahasa yang lebih literal, saudara, bagian firman Tuhan ini terjemahkan dengan tetapi tetaplah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya ini akan diberikannya kepadamu. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang menjadi bagian dari sebuah kesatuan dengan kata kerja khawatir. Jika melihat dengan jelas, tema utama dari bagian firman Tuhan ini adalah bukan sekedar khawatir, tetapi bagaimana penekanan di dalam ayat ke-33 tentang bagaimana sebenarnya seorang yang mengatakan diri sebagai murid Kristus harusnya hidup. Inilah gambaran kehidupan yang sejati yang seharusnya dimiliki oleh murid-murid Kristus. Ayat ini, saudara, sebetulnya mengajak kita, para pembacanya, untuk menjadikan kerajaan Allah sebagai standar hidup yang terutama di dalam kehidupan kita. Bukan fokus hanya mencari penghidupan kita saja. Jika tidak, saudara, kita sebetulnya sama saja dengan orang-orang di luar sana yang tidak punya Tuhan. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka bertahan hidup. Tetapi ketika kita menyatakan diri bahwa kita adalah anak-anak Allah, seharusnya kita mengutamakan kerajaannya, kehendaknya terlebih dahulu daripada pemenuhan kehidupan pribadi kita. Firman Tuhan ini, saudara, secara tidak langsung meminta kita memberikan hidup kita bagi Tuhan, menaati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kalau kita melakukan itu, saudara, janji Tuhan adalah Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Banyak orang, saudara, yang menunggu dicukupi dulu, baru kemudian mau hidup bagi Tuhan. Justru ini adalah konsep yang terbalik. Jika kita melihat, saudara, di dalam doa Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 13, kita bisa melihat bahwa Salomo itu sadar bahwa dia tidak bisa meminta kekayaan, umur panjang, dan segala berkat dan hikmat yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kemudian Salomo justru meminta hikmat Tuhan untuk dia bisa hidup memuliakan Allah. Tetapi maka justru Allah memberikan semuanya itu untuk dia. Kita tahu, saudara, ketika kita hanya berfokus kepada berkat jasmani tanpa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, seringkali kita hanya berfokus untuk menemukan hal-hal atau sesuatu yang bisa memenuhi kehidupan kita. Banyak orang akhirnya melupakan apa yang menjadi kebenaran dan kehendak Tuhan demi mencapai apa yang menjadi tujuannya. Mereka melupakan waktu ibadah untuk mencapai target penjualan mereka, atau rela meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran hanya untuk bisa naik pangkat. Jelas hal ini mendukakan Allah, Sang Pemberi hikmat. Alih-alih, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih pada Sang Pemberi, tetapi kita hanya melihat tentang apa yang Dia bisa berikan kepada kita. Marilah Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk terus berfokus menjadikan perjalanan pencarian kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi hal yang paling utama di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Soal hal-hal yang lain, secara khusus tentang penghidupan kita serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, Dia akan menyediakannya bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terus boleh memuliakan nama Tuhan. Amin.